Halo semuanya, balik lagi di channelku Aku Anime dengan Admin Nain di sini. Di video kali ini, gue akan membahas lanjutan spoiler Rakudai Kishiki yang kemarin. Jadi di video kemarin itu banyak banget yang nanya tentang Stella diculik atau Stella kena rap. Jadi gue agak gemes juga gitu ketika lihat komentar seperti itu. Jadi di sini gue bakal ngebahas kebenaran dari info-info tersebut. Gue bakal rangkum singkat bagian-bagian penting yang ada dalam light novel volume 16 sampai volume 18. Jadi di sini gue gak akan bagi pembahasan menjadi part 1 atau part 2 karena masih banyak pembahasan anime lain yang harus admin selesaikan. Sebelum masuk ke pembahasannya, gue mau jelasin dulu mengenai 3 organisasi penting dalam Rakudai Kishiki. Organisasi pertama adalah League of Midnight Nation, yaitu sebuah organisasi yang diisi oleh beberapa negara. Liga ini dibentuk oleh negara-negara lemah seperti United Kingdom, Prancis, Vermilion, Credreland, dan lain-lain. Organisasi kedua adalah Union, yaitu organisasi yang dibentuk oleh negara-negara kuat seperti Amerika, Rusia, Cina, dan Arab Saudi. Saat ini, orang terkuat dari Union adalah Abraham Carter. Penjelasan mengenai Abraham akan dibahas nanti, jadi simak terus pembahasannya. Sedangkan organisasi ketiga adalah Rebellion, yaitu sebuah organisasi pemberontak yang disebut sebagai Tentara Liberasi. Rebellion diisi oleh sekelompok kriminal seperti Orgol, Car Islands, dan organisasi ini dipimpin oleh seseorang yang disebut sebagai Tyrant. Ketiga organisasi ini adalah pemegang kekuatan dunia. Jadi jika salah satu organisasinya hilang, maka bisa memicu terjadinya perang dunia ketiga. Nah, kalian ingat-ingat ketiga organisasi tadi, biar paham sama apa yang gue omongin nanti. Gue mulai pembahasan dari setelah Iki mengalahkan Orgol. Jika kalian gak tahu siapa itu Orgol, silahkan tonton dulu video pembahasan sebelumnya. Jadi setelah Iki dihidupkan kembali dalam wujud anak kecil, Iki melatih tubuhnya seperti biasa di negara Vermilion. Tubuh Iki yang telah menyusut itu membuat dirinya tidak bisa berlatih terlalu lama. Iki akan cepat merasa lelah karena melatih tubuhnya itu. Jadi Iki pun berpikir untuk tidak mengandalkan kekuatannya lagi. Jadi Iki lebih mengasah skill pedangnya daripada kekuatannya. Dalam beberapa tahun ke depan, Iki berencana untuk terus melatih skill pedangnya sambil menyembuhkan tubuhnya. Di sisi lain, karena Stella sebelumnya telah berubah menjadi kadal, dia berada di rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan. Shijuku yang merawat Stella pun menjelaskan bahwa tubuh Stella setelah menjadi Excessive Awakening tidak ada yang berubah. Dengan kata lain, Stella masih menjadi manusia, tapi efek dari Excessive Awakening Stella dikhawatirkan akan berdampak di masa depan, seperti tidak bisa punya anak atau mandul. Setelah mengalahkan Orgol, Iki mulai terkenal di mana-mana dan masuk di salah satu acara berita di TV. Sekarang Iki dikenal sebagai Sword God Iki Kurogane. Sebenarnya setelah mengalahkan Orgol, Iki tidak terlalu banyak diceritakan dalam light novel volume 16-17. Iki mulai diceritakan kembali dalam light novel volume 18. Dalam prolog light novel ini, ada sebuah flashback ketika Bakuga Tsukikage, Kozo Kazamatsuri, Rina Kazamatsuri, dan Sarah Blood Levi berada di markas Rebellion yang telah hancur. Mereka berempat dibawa ke sana oleh Abraham Carter, yaitu sebuah boneka klon yang dibuat oleh Car Island. Mereka berempat tidak bisa menolak karena tubuh mereka telah dikendalikan oleh Abraham. Dalam pertemuan itu, Abraham menjelaskan bahwa Perang Dunia Kedua terpicu karena adanya campur tangan dari Tyrant yang menggunakan kemampuannya untuk mencuci otak berbagai penguasa di dunia. Tyrant adalah pemimpin dari kelompok Rebellion, yaitu sebuah kelompok kriminal yang sangat ditakuti kekuatannya. Tyrant memiliki nama asli Adam Getia. Adam adalah salah satu dari 3 desperado terkuat di dunia. Adam dijuluki sebagai Tyrant karena kemampuannya yang bisa memanipulasi pikiran seseorang. Dahulu kala, Adam harus berhadapan dengan Ryoma Kurogane, yaitu kakeknya Iki. Ryoma kemudian menusuk Adam dengan salah satu katananya dan berhasil menyegel Adam secara permanen. Tepat setelah Adam tersegel, seorang profesor dari kelompok Rebellion yang bernama Car Islands mengambil DNA rambut dari Adam, dan setelah itu dia menggunakannya untuk membuat klon Tyrant, dan terciptalah Abraham Carter yang memiliki kemampuan yang hampir sama dengan Adam, yaitu memanipulasi pikiran. Abraham kemudian menjadi desperado terkuat di kelompok Union. Kembali ke pembahasan pertemuan tadi. Dalam pertemuan Abraham dengan keempat orang itu, Abraham ingin memberitahukan bahwa semua info yang menyebut bahwa Tyrant itu disegel itu salah. Abraham menyebut bahwa Tyrant aslinya sudah mati, tapi Liga memalsukan informasinya. Abraham pun mengatakan bahwa musuh dunia yang sebenarnya adalah Liga. Setelah itu, Oma yang sedang bertugas untuk mencari tahu kebenaran tentang Tyrant, di sini Oma harus berhadapan dengan Abraham. Meski Oma dan Iki itu bersaudara, cara bertarung Oma dan Iki sangat jauh berbeda.
Iki selalu mengincar kemenangan di setiap pertarungannya, sedangkan Oma tidak sekedar mengincar kemenangan saja. Setiap bertarung dengan lawan, Oma sengaja tidak langsung mengeluarkan seluruh kekuatannya dan menganggap itu sebagai tantangan baginya. Ibaratnya lu punya pistol tapi lu malah milih pakai tangan kosong. Ya, intinya cari tantangan gitulah. Tapi dalam pertarungannya dengan Abraham, Oma tidak bisa ngepur kekuatannya itu, karena jika salah langkah maka nyawanya bisa langsung melayang. Singkat cerita, Oma berhasil menebas Abraham dan Abraham pun kalah. Saat itu, Oma merasa tak terhibur sama sekali dengan pertarungan itu. Islands pun muncul dan mengucapkan selamat karena telah mengalahkan Abraham. Islands menjelaskan bahwa Abraham itu hanyalah sebuah klon, dan oleh karena itu, Islands masih memiliki banyak klon yang bisa dia perintahkan untuk membunuh Oma. Oma pun tidak bisa bergerak setelah menerima serangan psychokinesis dari 30 klon Abraham. Oma kemudian diselamatkan oleh Nango. Oma dan teman-temannya pun kabur dari tempat itu. Sekarang kita masuk ke pembahasan light novel volume 18 chapter 3 yang berjudul Holy Mother Stella. Dalam chapter ini, Kagami seorang wartawan bertanya detail tentang perang Vermilion pada Stella. Stella menyetujuinya dan akan berbicara nanti, karena saat itu Stella sedang mencari Iki. Kabar mengenai tubuh Iki yang telah menjadi Sota masih belum tersebar. Dalam chapter ini, Iki terpisah dari Shizuku dan Stella, dan secara tidak sengaja Iki bertemu dengan Ayase. Ayase kemudian melihat noda darah di baju Iki. Iki meyakinkan bahwa dirinya itu adalah Iki Kurogane. Tapi Ayase tidak percaya karena tubuh Iki yang kecil itu. Ayase malah menganggap anak itu adalah fans Iki. Ayase pun mengajak Iki ke tempat pemandian umum. Tapi ada aturan yang menyebut bahwa anak berumur 10 tahun ke bawah harus masuk ke pemandian wanita. Jadi Ayase membawa Iki ke tempat pemandian wanita meski Iki sudah menolak. Di sini Iki bertemu dengan Touka, Renren, dan Kanato Totokubara. Untungnya Touka menyadari bahwa anak itu adalah Iki, dan Touka pun membantu Iki keluar dari pemandian itu. Hanya saja saat keluar dari pemandian itu, Iki langsung bertemu dengan Shizuku dan Stella. Momen klise pun terjadi. Setelah insiden pemandian itu, Stella marah pada Iki karena telah mengintip wanita lain. Oleh karena itu, Stella meminta Iki untuk mandi bersamanya. Di sini, gua gak akan terlalu jelasin detailnya. Tapi jika kalian menonton animenya, kalian pasti ingat momen ketika Stella menggosokkan punggung Iki dengan dadanya. Nah, intinya ceritanya gak beda jauh sama itu. Setelah mandi, Stella dan Iki berjalan di halaman sekolah. Tapi karena ada murid lain yang berpesta, Iki dan Stella pun pergi ke suatu tempat yang lebih sepi. Di sini, Iki dan Stella bermesraan dan mulai membicarakan momen saat mereka pertama kali bertemu. Stella dan Iki berjanji bahwa mereka akan selalu bersama hingga akhir nanti. Lalu mereka pun berciuman. Tapi momen romantis ini kemudian berakhir ketika Iki merasakan hawa keberadaan kuat yang mendekati mereka. Tiba-tiba saja Abraham muncul dan meraba-raba Stella dari belakang. Stella kemudian berencana untuk mengeluarkan perangkatnya. Tapi Abraham menggunakan kekuatan elektrokinesisnya untuk memotong sirkuit otak Stella. Dan karena itu, Stella pun dibuat pingsan. Iki menggunakan Intetsu dan berhasil merobek tenggorokan Abraham. Tapi Abraham tidak mati dan langsung mengangkat tubuh kecil Iki dan membuatnya tidak bisa bergerak. Saat Iki berencana untuk melepaskan dirinya, dia melihat Islands yang membawa Stella. Islands mengatakan bahwa dia sangat memerlukan Stella untuk mewujudkan rencananya. Islands sudah tahu bahwa Iki adalah Sword God yang dibicarakan di seluruh dunia, dan dia juga tahu bahwa Stella itu adalah tunangannya. Tapi untuk menciptakan karya terbesarnya yaitu Ultimate Life Forms, Islands membutuhkan Stella untuk berperan sebagai ibu suci. Kita break dulu ceritanya sampai di sini. Gue bakal jelasin dulu motif sebenarnya dari tujuan Islands. Tujuan asli dari Islands adalah untuk menciptakan sebuah makhluk hidup terkuat di dunia. Dia pernah mencoba membuatnya dari DNA Adam Getia, hingga terciptalah Abraham Carter. Tapi Islands tidak puas karena Abraham hanya sebatas mesin, dan tidak sepenuhnya mewarisi kekuatan Adam. Oleh karena itu, Islands mencoba untuk menyatukan device Adam Getia dengan Stella. Sedikit penjelasan, menurut yang disebutkan oleh Islands, device Adam Getia itu berisi Ultimate Soul, dan Stella dibutuhkan untuk melahirkan seorang anak dengan Ultimate Body. Tujuan Islands adalah menciptakan Ultimate Life Forms, jadi untuk mewujudkan mimpinya itu, dia membutuhkan Ultimate Soul dengan Ultimate Body. Menurut Islands, Ultimate Body bisa didapatkan dari Maternal Body. Maksud dari maternal body adalah seorang wanita yang memiliki tubuh yang kuat. Saat Islands menonton turnamen Seven Star Sword Art Festival, dia pun mulai tertarik pada Stella yang menurutnya bisa melahirkan ultimate body. Jadi di sini sudah jelas bahwa Islands akan membuat Stella melahirkan untuk mendapatkan seorang anak dengan ultimate body. Kembali ke cerita tadi, saat Iki melihat Islands membawa Stella darinya, Iki berteriak dan memotong kepala Abraham sekaligus menusuk jantung Abraham. Tapi itu tidak memiliki efek apapun, karena dari awal Abraham bukanlah makhluk hidup.
Setelah itu, Islands mengatakan pada Ikki bahwa dia tidak bisa bertemu lagi dengan Stella. Lalu Abraham meledakkan dirinya sendiri dengan Ikki di dalamnya. Islands kemudian pergi meninggalkan Ikki yang sekarat. Shizuku kemudian datang dan berteriak setelah melihat Ikki yang sekarat. Cerita pun berakhir di sini. Ya, itulah cerita akhir dari light novel volume 18 ini. Untuk bisa mengetahui kelanjutan ceritanya, kita harus menunggu hingga light novel volume 19 dirilis, yang kemungkinan akan rilis pada tahun 2021 atau 2022. Oke, mungkin segini dulu pembahasan dari gua. Semoga pembahasan ini bisa mencerahkan otak kalian, dan semoga aja Stella gak diapa-apain sama ugly bastardnya. Jika kalian ada saran, kritik, atau request mengenai video yang gua buat, silahkan komentar di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.